Perkenalkan, saya Tuwisna SIM. Saya adalah dosen prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Salah satu mata kuliah yang saya ambil yaitu mata kuliah kewirausahaan. Di mana mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sebagai jiwa bisnis. Sedikit saya paparkan tujuan dari mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, untuk mendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua, untuk membangun ide kreatif dari mahasiswa. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk menumbuhkan inovasi mahasiswa. Yang keempat, membangun mental mahasiswa, yaitu percaya diri, pantang menyerah, mampu bekerja keras. Yang kelima, mengembangkan wirausaha baru yang berpendidikan tinggi. Yang keenam, menciptakan wirausaha berbasis ilmu pengetahuan. Berikut akan saya paparkan rencana pembelajaran semester atau sering disebut dengan RPS. RPS mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, menjadi wirausaha. Yang kedua, berpikir perubahan dan kreatif. Yang ketiga, berorientasi pada tindakan. Yang keempat, faktor X. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, waralaba. Yang ketujuh, pengambilan resiko. Yang kedelapan, UTS, ujian tengah semester atau asesmen ujian tengah semester. Yang kesembilan, etika bisnis. Yang ke-10, mencari gagasan usaha. Yang ke-11, manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Yang ke-12, kepemimpinan dan pengorganisasian. Yang ke-13, rencana bisnis. Yang ke-14 itu adalah praktek langsung di lapangan, yaitu PKM, adanya Expo Kewirausahaan, di mana mahasiswa itu memasarkan produknya yang sudah dia pelajari selama tatap muka di kelas. Jadi mereka dilatih bagaimana cara mereka memasarkan produk yang telah mereka hasilkan sesuai yang ditentukan di pembelajaran 13 kali tatap muka di kelas, di mana mahasiswa di sini dibentuk menjadi pengusaha muda yang berbakat, yang bisa melahirkan sebuah produk ataupun bisa mengkreasikan atau menginovasikan produk sudah ada menjadi perubahan dari produk-produk yang telah dipasarkan di pasar. Pertemuan ke-15 masih dengan posisi yaitu PKM Expo, karena di sini kita mengadakan praktek langsung di lapangan dengan mengadakan Expo 2 kali tatap muka. Expo diselenggarakan itu 1 minggu untuk diadakan Expo mahasiswa, di mana mahasiswa di sini per kelompok yang sudah kita bentuk di kelas, mereka mengadakan Expo di lapangan dengan memasarkan produk yang telah mereka hasilkan. Yang ke-16, asesmen penilaian ujian akhir semester UAS. Sistem pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Di sini mata kuliah kewirausahaan yaitu mata kuliah teori dan praktek, di mana teori itu 13 kali tatap muka di kelas. Nah, selanjutnya
2 kali, yaitu di lapangan. Dia adanya Expo Kewirausahaan, di mana Expo itu sering disebut dengan PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Asesmen penilaian, kuis, diskusi kelompok, PKM atau Expo di lapangan. Saya akan memaparkan teknik pengajaran saya menggunakan dia: delivery, interaction, dan assessment.
kewirausahaan. Nah, di sini tujuan dari diselenggarakan seminar tentang entrepreneur bagaimana mahasiswa adalah untuk mendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha. Kita ketahui bahwa dalam dunia wirausaha itu kita harus ada apa? Salah satunya yaitu modal. bisnis. Bisnis dulu lah, baru modal. Kita harus memiliki bisnis. Nah, dalam kita merancang sebuah bisnis, pasti kita harus tahu yang namanya ide. Tanpa ada ide, kita nggak bisa meluncurkan suatu bisnis. Nah, itu dia. Selanjutnya, yang kedua itu untuk mengembangkan ide. Ide yang bagaimana? Kreativitas. Nah, ide kreativitas mahasiswa itu beda-beda. Beda-beda. Kenapa Ibu bilang beda-beda? Setiap skill yang kita miliki sangat berbeda. Kewirausahaan perlu nggak Bu? Perlu lah. Perlunya meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya science bisnis, yaitu rasa bisnis. Nah, sehingga akan terciptanya wirausaha muda potensial. Nah, di sini rasa bisnis gimana? Kadang orang kan ada yang nggak suka bisnis. Kadang orang sangat mencintai bisnis. Kenapa aku bilang sangat mencintai bisnis? Kalau dari kita, di jiwa kita udah seorang pembisnis, kemanapun dia pergi otaknya bisnis. Apapun yang dia lakukan itu bisnis. Contoh, misal kalau perempuan jual online, ya kan? Jual sedikit aja. Jual online, jual jilbab, jual segala macam. Yang modalnya masih tergolong rendah, terjangkau lah, karena kita adalah kalangan mahasiswa. Jangan pesimis dengan bisnis online itu. Bisnis online itu gampang dan mudah didapatkan pembelinya. Contoh kita lihat, banyak gudang di pelosok. Nah, mereka adalah gudang penampung barangnya. Nah, cara dia jualan yaitu dengan cara online. Sekarang banyak kayak Ibu, misalnya salah satunya. Ibu sangat suka dengan MK ini. Kenapa? MK ini sangat mendukung ilmu yang Ibu miliki dan juga bisnis Ibu. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Ibu memiliki salah satu bisnis di luar selain dosen. Ibu adalah jalan proper perumahan. Nah, kalau adik-adik mau jadi marketing Ibu, silahkan. Kenapa Ibu bilang silahkan? Ini salah satu mendukung kalian dalam praktek bisnis kalian. Nah, contoh, kita ketahui di Aceh sekarang, apa peluang pasar sekarang? Kopi, betul. Karena apa? Orang Aceh itu mayoritas pencinta kopi. Apapun kerja mereka ngopi dulu, baru semangat kerja, ya kan? Kayak Ibu, lain nggak usah kasih kopi aman, plong kepala. Kenapa? Ya, tiap daerah, tiap ini yaitu tergantung dengan budayanya. Maka seorang pelaku bisnis dia sangat cerdik membaca pasar. Kenapa? Pasar itu sangat mendukung bisnisnya dia. Oke. Nah, kita lihat lagi kopi. Apa lagi? Setelah tsunami di Aceh, apa yang menjadi pangsa pasar yang sangat naik income-nya di Aceh? Yaitu souvenir. Oke. Apalagi? Kok lihat dari pembangunan apa? Ya, perumahan. Coba lihat. Dulu kita lihat puing-puing tsunami. Ibu adalah korban tsunami. Mungkin kita nggak mau lagi tinggal di Aceh. Nah, sekarang ada nampak lagi? Enggak. Kenapa? Karena Aceh sangat maju sekarang. Kenapa aku bilang sangat maju? Maju di bisnis pembangunan, rumah subsidi, perumahan banyak sekali. Pelaku bisnisnya sebanyak-banyak ada. Yang penting ada jiwa bisnisnya. Itu salah satunya. Oke. Hal tersebut maka harus dilakukan adanya pembentukan pola pikir atau mindset mahasiswa. Nah, kenapa ini bilang mindset? Kadang kita kan ada sebagian orang nggak lah apa tuh kuliah di sini. Nah, kadang sebagian orang, kadang sebagian lagi, nah perlu kuliah karena kuliah itu menambah ilmu pengetahuan kita. Apalagi kan kita beragam MK di sini.
sudah selesai, kalian bisa langsung mengembangkan bisnis kalian sendiri. Kenapa? Ilmu di sini sudah diajari bagaimana kita itu berpola pikir seorang pelaku bisnis. Nah, oke. Setelah Ibu paparkan sedikit, nanti akan Ibu paparkan selanjutnya apa yang ada di benak hati kalian atau pikiran kalian. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik kalian, Bu, saya ada bisnis Bu, tapi bisnis saya tidak jalan. Gimana Bu idenya yang harus saya kembangkan? Nah, berarti kita harus lihat dulu apa yang menjadi masalah dalam produk kita atau bisnis kita. Nah, berarti kalau kita lihat dari segi apapun dilihatnya, harga boleh, ya kan? Produknya boleh, kualitas produknya boleh. Banyak unsur yang bisa dilihat dari suatu produk. Pasti kalian sudah belajar MK manajemen pemasaran atau manajemen. Nah, manajemen, salah satunya manajemen. Apa itu manajemen? Kalian pasti ketahui apa itu manajemen. Hah? Apa itu manajemen? Manajemen itu adalah sebagai ilmu dan seni. Ilmu kita ketahui semua materi yang berkaitan dengan manajemen. Seni kita bisa kreasikan, kembangkan ide-ide kita yang menjadi potensial bisnis. Ya. Bahan. Nah, contoh Ibu contohkan. Bagaimana Bu dalam suatu bisnis kita tumbuhkan inovasi, kita tuangkan inovasi di situ. Nah, contoh misalnya Ibu contohkan HP. Sekarang HP sangat canggih. Dia selalu meluncurkan produk-produk terbaru, fitur terbaru, ya kan? Nah, di sini apa inovasinya? Mungkin di tahun 2020 fiturnya tidak lengkap. Misal kameranya tidak 005 contohnya. Nah, selanjutnya yang di 2022 mungkin kameranya sudah menggunakan 05 itu fiturnya. Itu salah satunya. Nah, selanjutnya yang keempat itu membangun mental mahasiswa, yaitu percaya diri, pantang menyerah, mampu bekerja keras. Nah, di sini kita ketahui bagaimana makna dari percaya diri. Itu ingin menuntut ilmu, ya kan? Menuntut ilmu. Kita kalau melakukan bisnis, misalnya melakukan bisnis yaitu bisnisnya nasi goreng, nggak perlu ilmu, bisa kita kembangkan. Tapi kalian menjalankan kuliah, berarti kalian ingin mendapatkan ilmu pengetahuan di bangku kuliah, di mana kita itu nantinya, misalnya kayak mata kuliah ini kewirausahaan. Ini memang diajarin bagaimana kalian itu memiliki ilmu pengetahuan dalam dunia bisnis dan terapannya, yaitu praktek di PKM nantinya. Kita adakan PKM. Itu adalah expo besar-besaran di mana kalian rancang produk kalian bagaimana cara promosi, bagaimana kalian bentuk produk kalian sehingga jadi dan bisa dipasarkan di PKM nantinya. Nah, ini mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek di mana kalian itu dilatih untuk berjiwa bisnis dan bisa mempromosikan produk kalian. Itu dia. Ya. Tanyakan ke kalian dan tadi kalian, apakah kalian suka dengan jiwa bisnis? Suka. Oke. Mudah-mudahan kalian menjadi pelaku bisnis wirausaha muda di Aceh nantinya. Amin. Pelaku bisnis Bu. Ya. Bagaimana cara kita meningkatkan untuk minat pembeli untuk membeli ulang produk? Membeli ulang. Ya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, dalam meningkatkan konsumen untuk membeli ulang di produk kita, salah satu strategi yang harus kita tempuh itu adalah promosi. Kenapa? Contoh, kayak ibu memiliki usaha sampingan selain dosen. Nah, ibu memiliki bisnis sampingan selain ibu dosen. Ya kan? Di sini di depan kalian ibu adalah sebagai dosen, tapi di luar sana ibu sebagai pengusaha rumahan. Nah, kenapa ibu
pelanggan. Nah, konsumen itu orang yang membeli atau belum tentu dia membeli. Nah, kalau pelanggan orang yang sudah membeli atau membeli ulang, itu dia. Materi hari ini kita cukupkan di sini. Untuk keberkahan ilmu, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya paparkan Expo Kewirausahaan Mahasiswa, yaitu sering juga disebut dengan PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ini adalah mahasiswa praktek langsung di lapangan, bagaimana mereka menyajikan produk yang sudah mereka produksi selama 13 kali tatap muka di kelas.